Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, berjumpa lagi bersama Bu Dina di dalam video pembelajaran prakarya. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti video pembelajaran kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang proses produksi kerajinan tekstil. Yang pertama, tapestry. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi, dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selebaran kain hasil tenunan mereka. Berikut contoh aneka hiasan tapestry. Di sini Bu Guru menyertakan gambar contoh aneka hiasan tapestry dengan teknik tenun surat. Yang kedua, batik. Pasti anak-anak tahu kan batik? Sejak masa lalu Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Dalam sejarahnya, batik ditujukan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Berdasarkan perkembangannya, ragam hias batik sangat dipengaruhi oleh budaya luar, sehingga dihasilkan corak batik yang beraneka ragam. Batik dapat dibagikan menjadi dua, yaitu batik pedalaman atau sering disebut dengan klasik dan batik pesisir. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. Yang pertama, batik pedalaman atau klasik. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu, pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Selain itu, tidak sembarang orang dapat melakukan proses pembatikan, sehingga jarang dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Akibat perkembangan masyarakat, batik dapat keluar dari kalangan keraton dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air sejalan dengan adanya integrasi budaya. Berikut contoh gambar batik pedalaman atau klasik. Batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton, sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di Pulau Jawa. Para pembatik daerah pesisir merupakan rakyat jelata yang membatik sebagai kerjaan sambilan atau pengisi waktu luang, yang sangat bebas aturan tanpa patokan teknis. Ragam hias pada karya batik Indonesia sangat banyak. Tentunya masing-masing motif memiliki makna sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Di bawah ini perbedaan motif batik pesisir daerah Jawa dan Papua. Yang pertama, batik pesisir Pekalongan. Dan yang kedua, gambar batik Papua. Sekarang kita masuk kepada sulam. Kira-kira ada yang tahu apa itu sulam? Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia.
Bahkan usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Masyarakat di berbagai negara juga telah mengenal sulam ini dengan baik. Sulam, biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, silang, flanel, rantai, dan sebagainya. Slide berikut akan menampilkan jenis-jenis tusuk dasar pada menyulam, di antaranya selanjutnya jenis-jenis tusuk dasar dalam menyulam. Di sini Bu Guru menyertakan gambar bagaimana bentuk-bentuk dalam menyulam. Yang pertama, tusuk jelujur, dan yang kedua, tusuk tikam jejak, dan yang ketiga, tusuk silang, keempat, tusuk flanel, yang kelima, tusuk veston, yang keenam, tusuk rantai, yang ketujuh, tusuk melekat benang, dan yang terakhir, tusuk batang. Gambar yang di sebelahnya itu hasil ketika kita menyulam, dan nanti akan kita praktekkan bersama-sama ketika kalian mendapatkan jatah luring atau pembelajaran di sekolah. Beberapa jenis sulam yang berkembang di masa kini sebagai berikut. Di sini Bu Guru memberikan referensi macam-macam sulam. Yang pertama, sulam kepala peniti, di mana sulaman tersebut teksturnya menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Di kolom sebelahnya Bu Guru menyertakan gambarnya. Yang kedua, sulam bayang. Sulam tersebut termasuk jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Contoh gambarnya Bu Guru sertai di kolom sebelahnya. Yang ketiga, sulam rendah bangku. Jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak. Contohnya ada di sebelahnya. Dan yang keempat, sulam pita. Sulam pita menggunakan berbagai ukuran pita dan ketebalan yang bervariasi. Di sebelah juga ada contoh gambarnya. Nah, berikut alat dan bahan dalam menyulam. Ini yang harus kalian punya ketika akan menyulam. Yang pertama jarum, yang kedua benang wol, yang ketiga pemindangan, yang keempat gunting, yang kelima pensil untuk membuat pola, dan yang terakhir kain strimin atau kain kristik. Yang terakhir, apakah kemasan pada produk kerajinan tekstil sangat penting? Nah, ini jawabannya. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang, karena ukurannya sangat besar, karya tidak dapat dibuat kemasannya. Alhamdulillah, itu tadi video pembelajaran prakarya dengan materi yang sama, masih kerajinan tekstil bagian 2.
Bu Guru harap kalian mengerti apa yang tadi Ibu dijelaskan di dalam video berikut. Tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan jangan lupa juga menyiapkan alat dan bahan menyulam karena kita akan mempraktekannya di sekolah. Itu saja Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.